Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Yusuf Arianto. Di pertemuan ketiga ini kita akan belajar tentang dasar bahasa pemrograman. Nanti ada HTML, PHP, dan toolsnya, bagaimana kita menggunakan, implementasinya seperti apa, dan contoh-contohnya seperti apa. Oke, tetap semangat dan kita masuk ke materi sekarang. Langsung saja kita masuk ke bahasa pemrograman. Apa sih bahasa pemrograman itu? Nah, kita analogikan seperti ini, bahwa ini kita asumsikan sebagai perangkat komputer ya. Perangkat komputer itu pada intinya dia mengenal huruf binary saja atau angka biner saja, yaitu angka 0 dan 1. Nah, nanti di dalam sistem komputer itu ada sistem bilangan ya. Sistem bilangan itu ada biner, ada oktal, ada desimal, heksadesimal gitu. Nah, kalau Anda ingin mengetahui tentang itu, nanti bisa dieksplor lebih lanjut ya, tapi saya tidak akan menekankan terlalu jauh ke sana. Kembali lagi bahwa yang penting di sini kita tahu bahwa komputer itu sebenarnya hanya mengenal angka ya. Angka-angka ini sebagai simbol dari teknik pensakelaran. Ya, kemarin kita sudah simulasikan, sudah kita gambarkan kalau 0 itu contoh seperti kondisi saklar itu mati ya, sedangkan kalau 1 itu kondisi pada saat saklar itu hidup, otomatis akan menghidupkan lampu gitu. Jadi komputer atau perangkat apapun sebenarnya secara hardware dia hanya mengenal konsep switching seperti itu. Nah, tentu kalau kita mau mempelajari itu ya sebagai manusia tentu agak susah, karena kita nggak mungkin bisa menghafalkan deret angka seperti itu ya. Untuk memerintahkan misalnya komputer miringkan gambar ini, itu bayangkan kalau perintahnya itu pakai deret angka 1001100 dan seterusnya begitu, itu akan sulit sekali. Sehingga diperlukanlah nanti ada bahasa pemrograman, di mana bahasa pemrograman itu menjadi jembatan antara manusia dan komputer itu sendiri ya. Jadi perantaranya. Jadi bisa disebut bahasa pemrograman itu adalah penerjemah dari apa yang dimaui oleh pengguna atau dalam hal ini manusia dan yang diketahui oleh komputer. Jadi nanti mereka akan saling bisa berkomunikasi. Nah, bahasa pemrograman itu banyak sekali, ada JavaScript, Ruby, Xcode, C#, kemudian Python, PHP dan sebagainya ya, banyak sekali. Namun tidak akan kita pelajari semuanya di situ ya. Nanti kita akan mengarah langsung ke bahasa pemrograman berbasis web, dan itu masih dasar karena nanti endingnya itu kita tidak terlalu menggunakan itu, tapi perlu Anda ketahui sebagai tambahan pengetahuan. Oke, kemudian di level bahasa pemrograman itu ada 3 level. Yang pertama adalah level tingkat rendah, level tingkat sedang, dan level tingkat tinggi. Nah, tingkat rendah kalau biasanya kita manusia itu anggapnya itu adalah paling gampang. Nah, padahal kalau di dalam level bahasa pemrograman, level tingkat rendah itu justru dia paling sulit. Karena apa? Karena dia masuknya itu ke binary language ya. Tadi bahasa biner tadi yang 10101 dan seterusnya begitu. Kita lihat kelebihan dan kekurangan masing-masing level. Di level tingkat rendah, kelebihannya itu prosesnya itu sangat cepat karena sudah dalam bahasa mesin ya. Sedangkan kalau kelebihan yang lain itu tidak perlu compiler. Nah, itu nanti ada istilah compiler sama interpreter, Anda tangkap itu dulu ya. Kemudian kekurangannya di level tingkat rendah ini, kode itu sangat panjang dan kodenya itu susah untuk dipahami oleh manusia ya. Kemudian tingkat sedang itu ada istilah assembler atau assembler language, itu adalah bahasa yang di tengah-tengah ya. Jadi dia dekat dengan bahasa mesin dan dekat juga dengan bahasa manusia, artinya bisa diterjemahkan kepada bahasa manusia gitu. Jadi tidak terlalu susah seperti yang binary language tadi.
Kelebihannya prosesnya sangat cepat ya, karena dia dekat dengan bahasa mesin. Kemudian kekurangannya kode panjang ya, sangat panjang, kemudian kode agak susah untuk dipahami dan butuh compiler. Oke, kemudian tingkat tinggi ya, bahasa pemrograman tingkat tinggi itu contohnya ada C++, C#, VB.NET, PHP dan sebagainya ya, baik itu yang sifatnya visual maupun non visual. Nah, kelebihannya itu mudah dipahami karena menyerupai bahasa manusia. Tentu bahasa manusia di sini yang dimaksud adalah bahasa Inggris ya, karena bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional. Kemudian kekurangannya itu butuh compiler atau interpreter. Oke. Next, nah kita lihat dulu bahasa biner ya, atau binary language tadi. Jadi kalau kita mau mengetikkan huruf A saja, itu nanti ada kode ASCII, di mana kode ASCII-nya ini kalau dibinarkan itu akan menjadi 11000001. Nah, misalnya kita mau menulis ABC ya, berarti kan kita harus mengingat deret ini nih, 11000001 dan ini ditambah ini gitu ya. Maka itu nanti akan kita bisa menuliskan ABC gitu. Dan itu tidak sederhana itu ya, artinya kalau kita mau mengambil 3 karakter tadi, maka kita harus mengingat karakter-karakter ini itu. Jadi tentu ini agak susah untuk dipahami. Dan kenapa 0 dan 1? Karena binar itu memang hanya 0 dan 1, tidak ada angka 2, 3 dan seterusnya ya. Jadi ini 0 tadi kita umpamakan sebagai saklar posisi off, kemudian 1 ini saklar posisi on. Jadi ada hidup mati di dalam mesin gitu. Next, nah ini bahasa tingkat sedang ya, ada assembler atau assembly language. Nah ini sudah agak mudah kita pahami nih, karena sudah ada karakternya, kemudian kita bisa sedikit membaca lah gitu. Jadi contohnya di sini section.text itu kita harus mendeklarasikan sebagai linker ya, atau dengan tipe teks tadi ya. Kemudian global start berarti kita menyiapkan entry point untuk memulai program. Nah, di sini kalau di dalam bahasa yang tingkat tinggi itu ini sama artinya seperti pendeklarasian variabel. Nah, nanti di dalam start itu sendiri itu ada perintah move ya. Move itu artinya ini move juga harus lengkap ya, move edx, len, berarti artinya kita membaca berapa panjang daripada pesan tersebut ya. Kemudian move ecx, msg, berarti kita siap untuk menuliskan pesan dan seterusnya gitu ya. Nah ini mending dan agak mudah untuk kita pahami daripada tadi yang binary language. Oke. Berikutnya bahasa PHP ya, atau PHP language. Nah, kalau penulisan bahasa PHP itu contohnya kayak gini, kurang dari tanda tanya PHP kecil, kemudian string ya, ini string atau $, kemudian variabelnya first sama dengan 10 ya, titik koma, kemudian second sama dengan 20, titik koma, third sama dengan 30, titik koma. Nah ini kan kita bisa bahas, ini mudah ya untuk kita pahami. Nah di sini ada pengkondisian, dimana cara bacanya adalah if ya, dalam kurung string first kurang dari string second kurung tutup, maka di sini ada kurung kurawal echo this is true ya. Kemudian kurung kurawal, kemudian ada else ya. Ini maknanya apa? Maknanya begini. Jadi pertama kita mendefinisikan ada variabel first ya, atau 1 ya, itu nilainya 10, kemudian second nilainya 20 ya, kemudian third nilainya 30. Nah di sini ada if itu kan maknanya jika ya, jadi artinya blok ini akan dikerjakan jika syarat ini terpenuhi. Syaratnya apa? Jika first ya, first itu kan 10 kurang dari second 20 ya, maka di sini akan echo itu artinya dicetak ke layar ya, this is true ya. Jadi
tentu yang akan dicetak di sini adalah this is true. Karena apa? Karena 10 itu kurang dari 20 gitu. Tapi kalau misalnya tanda operator ini kita balik menjadi first lebih besar daripada second, maka ini tentu tidak akan dikerjakan karena kondisi ini tidak terpenuhi. Maka yang akan dikerjakan adalah else setelahnya. Jadi kalau misalnya di sini this is false gitu ya, maka yang akan dicetak adalah this is false-nya. Oke. Lumayan pusing ya, berarti bagus kalau lumayan pusing. Kalau biasa-biasa saja itu perlu dipertanyakan kenapa gitu. Oke. Next. Nah, kita pelajari dulu di dalam sistem komputer ya, bahwa di dalam sistem komputer itu kan ada logika komputer. Nah, logika komputer dan aritmatika logika itu sebenarnya konsepnya sama, cuma di dalamnya itu kita perlu mengenal ada gerbang-gerbang di sini. Ini skema daripada rangkaian yang ada di dalam komputer. Nah, di sana ada AND gate atau gerbang AND, OR gate atau gerbang OR, NOT gate atau gerbang NOT ya, kemudian NAND gate atau gerbang NAND. Oke, kita pelajari satu-satu ya. Nah, di dalam gerbang AND ini ya, contoh ini kalau simbolis secara elektronik, dan ini simbol secara simbol secara Amerika gitu ya. Jadi contoh simbolnya seperti itu, gerbang AND kayak huruf D, cuma di sana ada AB, ini adalah input, kemudian dia adalah output. Oke, karakteristik dari gerbang AND itu, gerbang AND terdiri dari dua input atau lebih. Jika salah satu input bernilai 0, maka outputnya akan 0. Atau notasi dalam matematikanya menjadi seperti ini, Y sama dengan A kali B ya, titik itu kali ya di dalam sistem komputer. Oke, kita coba lihat tabel kebenarannya di sini. Ada A, ada B, ada Y. Nah, ini kalau A-nya dikasih 0, B-nya 0, maka Y-nya menjadi 0. Nah, begitu juga kalau A kasih 0, kemudian B menjadi 1, maka Y-nya A dikasih 0, B 1, maka Y-nya 0. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya gampang kalau kita lihat ya. Di sana kan notasinya Y sama dengan A kali B. Artinya 1 dikali 0 itu kan pasti hasilnya 0. 0 kali 0 pasti hasilnya 0. 1 kali 1 hasilnya pasti 1 gitu. Kemudian OR gate itu seperti ini simbolnya, dan notasi matematikanya plus ya. Artinya apa? Artinya jika salah satu bernilai 1, maka outputnya itu akan bernilai 1. Contoh seperti ini. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 tambah 1 sama dengan 1. 1 tambah 0 sama dengan 1. Nah, di sini uniknya di sini kalau sistem komputer ya, 1 ditambah 1 itu bukan sama dengan 2, tapi sama dengan 1. Kenapa? Karena di sini adalah ada sistem tadi binary language gitu ya. Kemudian NOT gate itu simbolnya seperti ini. Kita nanti melihatnya simbol yang Amerika saja ya, seperti ini yang umum digunakan. Nah, AND gate itu biasanya cuma memiliki satu input dan outputnya itu adalah kebalikan daripada input. Jadi contoh misalnya saya kasih di sini 0, maka Y-nya akan menjadi 1 karena kebalikan dari 0 adalah 1. Sebaliknya kalau saya kasih 1 di sini, maka outputnya menjadi 0 ya. Nah, contoh seperti ini. Nah, notasinya adalah Y sama dengan A komplement. Kemudian untuk NAND gate, NAND itu sebenarnya sama dengan AND, cuma dilihat di depannya itu ada lingkaran kecil yang menandakan adalah komplement daripada hasil akhirnya. Nah, contoh ini kan sama kayak gini ya, cuma di sini ada komplementnya. Oke. Coba kita lihat di sini, karakteristiknya adalah gerbang NAND terdiri dari dua input atau lebih. Jika salah satu input sama dengan 0, maka outputnya akan 1 gitu ya. Jadi 0 dikali 0 kan 0. Nah, kebalikan dari 0 adalah 1. 0 kali 1 adalah 0 ya, kebalikannya adalah 1. Nah, tapi kebalikannya ketika 1 dikali 1, maka outputnya harusnya 1 ya.
tapi kebalikannya adalah 0. Kenapa kebalikannya? Karena dilihat di sini ada lingkaran kecilnya, yang itu menandakan adalah komplement. Ini sama ya. Ini ada lingkaran not, maka di sini ada komplement. Oke, next. Ada gerbang NOR gate ya. NOR gate itu simbolnya kayak gini, kayak OR, tapi di depannya itu ada lingkaran kecilnya. Ini kebalikan daripada tadi ya, yang ini ya. Oke, di sana kan ada lingkaran kecil, maka outputnya sama kayak tadi ya. Nah, ini dilihat karakteristiknya. Gerbang NOR terdiri dari 2 input atau lebih. Jika salah satu input 0, maka outputnya akan 0. Nah, dilihat di sini ya tabel kebenarannya. Oke, kemudian di sana lagi ada gerbang XOR. Bedanya itu di depannya ada seperti ini lagi ya, XOR. Nih, karakteristiknya gerbang XOR hanya terdiri dari 2 input. Jika input sama, maka outputnya akan 0. Jadi dilihat sini. Kalau inputnya 00, maka outputnya 0. Kalau inputnya 11, maka outputnya 0. Tapi kalau tidak sama inputannya, maka outputnya 1. Nah, sekarang berikutnya ada gerbang XNOR. XNOR itu kebalikan daripada ini. Ini kan sama ya, simbolnya, cuma bedanya di depannya ada lingkaran kecil. Gitu. Lingkaran kecil tadi adalah notasi komplement daripada hasil ya. Nah, di sini karakteristiknya, jika input sama, maka outputnya menjadi 1. Kalau ini kan jika input sama, maka outputnya menjadi 0. Oke, gitu ya. Itu logika komputer yang sebenarnya kalau kita gali lebih dalam itu Anda bisa mempelajari lebih lanjut tentang basic tentang sistem mikroprosesor ya. Berikutnya kita cek tentang contoh HTML. Nah, kemarin sudah saya jelaskan bahwa HTML seperti ini bacanya ini tag ya. Jadi tag HTML. Nah, kemudian di dalam HTML itu ada dua bagian pokok ya. Pertama ada head, dari sini sampai sini head. Kemudian ada bagian body, dari sini sampai sini. Nah, Anda lihat di sini ada tag yang berpasangan ya. Jadi contoh HTML diakhiri dengan tag /HTML, itu kan berarti tag berpasangan ya. Kemudian title diakhiri dengan tag /title. Oke. Nah, di sini yang akan ditampilkan di dalam browser adalah ini. Kalau yang ini adalah di dalam title daripada window yang akan dieksekusi. Nanti kan kita lihat lebih lengkapnya ya. Kemudian kalau contoh PHP itu contohnya kayak gini, untuk menampilkan sekedar menampilkan halo saja. Oke, kemudian kita akan mencoba menelusuri lebih lanjut tentang apa sih HTML gitu ya. Kalau saya biasanya cek penelusuran itu dari Wikipedia dulu ya. Wikipedia HTML. Nah, oke, kita lihat bersama di sini ya. HTML ini makna HTML dari Wikipedia ya. Jadi HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language ya. Jadi singkat dengan HTML. Nanti ada istilah CSS ya, ada istilah JavaScript dan sebagainya. Nah, ini untuk pengetahuan saja bahwa HTML itu extension filenya nanti ada HTML atau HTM saja, sama ya. Ini meskipun ini HTM, ini sama dengan ini, sama aja nggak masalah. Kemudian ini perkembangan versi, kalau Anda mau tahu ya, versi 2, 3 dan seterusnya. Sampai sekarang terakhir adalah versi 5. Versi 5 2014 ya, 2015 ini versi menurut Wikipedia ini versi yang terakhir ya, tapi mungkin ini juga belum update ya Wikipedia-nya. Logonya seperti ini. Kemudian kita cek dulu. Nanti Anda bisa mempelajari ya sejarahnya, bahwa HTML ini mulai dari
1980 ya. Kemudian ada beberapa yang harus kita pelajari di sini. Nah, ini kan tadi ya yang sama yang kayak saya sebutkan tadi. Di sini ada tambahan doc type ya, dokumentasi tipe dokumen tipe gitu. Kemudian di sini ada dua bagian penting, yaitu ada head dan ada body. Nah, dimana di head ini kita bisa menginputkan beberapa fungsi-fungsi untuk mengatur tentang headingnya. Heading itu nanti kayak misalnya ada informasi tentang meta konten, meta keyword, kemudian title dan sebagainya, dan biasanya juga di dalamnya kita bisa mendefinisikan beberapa script atau CSS ya. Kemudian di sini ada div, kemudian ada hello world gitu ya. Dan ini kalau dijalankan ya outputnya nanti akan hanya hello world saja. Kemudian elemen-elemennya ini banyak sekali ya, kayak misalnya heading ada H1, kemudian text H1 ini nanti outputnya akan menjadi seperti ini. Jadi H1 itu dia tampilan tulisannya besar, kemudian sampai ke level 6 dia tulisannya harusnya ini besar kemudian mengecil gitu ya, tapi ini mungkin tidak sesuai itu. Oke, kemudian nanti bisa dibaca-baca sendiri ya di situ tentang HTML. Nah, sekarang kita coba langsung aja latihan ya. Latihan, saya pengen mengenalkan beberapa tools yang akan digunakan baik itu di PHP maupun di HTML. Ya, yang pertama Anda bisa menggunakan Sublime Text ya. Sublime Text nanti konsepnya seperti ini. Oke, saya file new aja. Nah, Sublime Text ini nanti Anda bisa browsing ya. Bisa browsing, Anda download sendiri dengan versi yang paling sesuai dengan perangkat Anda. Ketik aja Sublime Text ini. Kemudian kita bisa cek. Nah, di sini ada download for Windows. Tinggal di-download saja, kemudian nanti tinggal diinstal ya. Karena saya sudah menginstal ya, maka saya tidak perlu mendownload. Oke, kemudian kita langsung masuk ke sini ya. Kalau sudah di-download, maka dia akan muncul seperti ini. Nah, ini ada versi berbayarnya sebenarnya, tapi saya pakai yang versi tidak berbayar, jadi ada tulisan unregistered di sana. Tapi nggak masalah, ini bedanya cuma kalau kita nge-save sebanyak 10 kali, maka nanti akan ada warning untuk bayar gitu. Nggak masalah ya, tapi kalau Anda mau bayar pun juga nggak masalah gitu. Oke, cara ngetik untuk HTML, pertama kita masuk seperti ini ya, file new, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian bisa Ctrl S atau file save as. Saya contoh misalnya mau bikin tentang bikin folder tentang SEO saja, SEO, kemudian saya simpan namanya menjadi misalnya index.htm gitu ya. Nah, tadi kita lihat bahwa di Wikipedia itu ada definisinya, boleh kita menuliskan HTML saja atau HTML. Kemudian kenapa index? Karena index itu adalah file pertama yang akan dijalankan pada saat website itu dieksekusi ya. Jadi misalnya Anda mengakses situsku.com gitu, maka file yang dicari oleh server pertama kali adalah index. Kalau tidak index itu biasanya default .htm gitu ya. Kita namai aja dengan index pakai x ya. Kemudian ini tanpa spasi, kemudian saya save, maka ini sudah menjadi file HTML ya. Kemudian kalau kita mau nulis HTML, kalau kita sudah menggunakan tools yang seperti Sublime Text ini, kita bisa tinggal tuliskan HTML seperti ini. Nah, maka sudah muncul ya kayak tadi yang di Wikipedia. Kemudian nah ini ya seperti ini. Nah, kita cek dulu ya. Title kita tulis coba, kemudian bodinya kita tulis halo, selamat datang. Oke, mungkin ini kita
saya besarkan ya supaya Anda lebih paham, lebih jelas. Oke, seperti ini ya. Saya ulangi. Jadi tinggal kita tuliskan HTML seperti ini, enter. Kemudian kita tuliskan coba. Nah, kemudian di bagian body ini kita tulis misalnya halo. Kemudian kita simpan, Ctrl S. Kemudian cara bukanya bagaimana? Cara bukanya kita cek. Tadi saya nyimpannya di mana? Diingat-ingat. Saya kebetulan tadi nyimpannya di web. Nyimpannya di folder winamp, WinNMP. Kemudian ada folder SEO tadi. Ada dia. SEO ini ya. Nah, di sini ada file index htm. Kita bisa double klik saja. Double klik. Nah, ada buka pakai browser apa, kemudian nah ini menjadi seperti ini ya. Tulisannya akan menjadi halo, kemudian cobanya di mana? Cobanya di sini. Oke, kita lihat lagi ya. Oke, jadi title ini, coba ini nanti munculnya akan di sini. Ya, kemudian sedangkan halo ini dia munculnya di bagian ini, di body. Oke. Kemudian kita coba cek, misalnya kita mau bikin halo ini lebih besar. Nah, maka bisa menggunakan tag heading tadi ya, dengan tag H1. Ini bisa besar kecil nggak masalah ya. Kemudian tag /H1 ya, udah otomatis ya. Kemudian simpan, Ctrl S. Nah, ini biasanya kalau belum lisensi maka muncul seperti ini ya, di cancel aja nggak masalah. Kemudian kita klik ini, kemudian refresh, maka tulisannya dia akan menjadi lebih besar. Oke, kemudian contoh misalnya bagaimana cara bikin dia di tengah. Cara di tengah maka bisa menggunakan center. Nah, perintah center di depan daripada H1 halo, kemudian di sini diakhiri tag /H1 center. Oke, Ctrl S. Kemudian kita simpan. Nah, menjadi di tengah dia ya. Nah, sebenarnya banyak sekali perintah-perintah HTML yang lain. Nanti Anda bisa browsing tentang HTML tags. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa cek misalnya di Java Type Point. Nah, ini banyak banget ya HTML tags. Di sini ada heading, kemudian ada yang lain-lainnya, HTML5 tags ya. Misalnya kita cek. Nah, ini. Nah, kalau di HTML5 itu kita bisa memainkan audio, bisa menjalankan kanvas dan sebagainya, banyak banget. Ini semuanya adalah perintah-perintah HTML yang nanti bisa Anda pelajari ya, tapi tidak semuanya biasanya saya gunakan untuk membangun sistem ya. Nah, contoh seperti ini. Ini bisa juga latihan langsung di sini ya. Test it now. Nah, ini seperti ini. Jadi kalau Anda tulis ini halo, kemudian di sini kita hapus testing. Oke, kemudian klik run. Nah, dia akan menjadi testing ya, seperti ini. Kalau kita mau dia menjadi besar, tadi ada H1 tag /H1, tapi kalau di versi ini tidak otomatis ya, jadi kita harus ketik manual. Tapi kalau menggunakan tadi Sublime Text, dia bisa otomatis auto complete ya. Kemudian kita tes, nah testingnya menjadi lebih besar. Nah, jadi tinggal dilihat-lihat ya, Anda sukanya kalau yang online seperti ini atau yang offline kayak gini. Nah, bedanya kalau ini kita bisa menggunakan auto complete. Jadi kita tulis, kemudian kalau dia udah muncul suggestionnya maka nanti bisa di enter saja, maka otomatis akan lengkap ya
perintahnya. Nah kalau ini kita harus ketik manual. Oke, itu pertama tools yang kita gunakan ada Sublime Text. Sublime Text ini sebenarnya hanya text editor saja sih, tidak menggunakan itu juga nggak masalah. Anda bisa menggunakan Notepad itu juga bisa, atau bisa menggunakan Visual Studio Code. Contohnya, kita masukkan kata kunci VS Code ya, seperti ini. Ini free, gratis ya, Anda bisa gunakannya juga. Kurang lebih sama lah konsepnya dengan yang di Sublime Text ya tadi. Nanti tinggal Anda suka yang mana gitu, tinggal nyaman yang mana tinggal di ini sesuaikan. Dan saya juga udah install untuk yang Visual Studio Code. Nah bedanya cuma di tampilan aja sih ya, misalnya seperti itu. Ini loadingnya belum sempurna, dan di sini kita bisa main, ada apa namanya, warna daripada ini juga bisa diatur-atur gitu, nanti bisa dieksplor sendiri ya. Gitu, dibedakan warnanya. Kemudian tools berikutnya, nah ini kita akan coba masuk ke PHP ya, masuk ke PHP. Nanti untuk ini di beberapa pertemuan nanti juga akan saya tambahkan beberapa, misalnya perintah-perintah yang sering digunakan dalam HTML ya. Jadi kalau di pertemuan ini kurang lengkap, nanti bisa ditambahkan di beberapa pertemuan berikutnya. Meskipun nanti judulnya tentang database, tapi kita juga tetap bisa membahas tentang HTML, karena itu nanti semuanya akan saling terkait. Oke, sebelum masuk ke PHP, saya masuk ke ini dulu ya. Saya akan coba membuat dua halaman yang saling terkait atau saling terhubung. Nah, contoh ini saya akan ganti dengan selamat datang, misalnya gitu. Kemudian saya tambahkan, nah ini ada perintah, Anda pahami aja, nanti kalau tidak jelas nanti bisa ditanyakan. Di sini saya akan membuat perintah untuk menghubungkan dari satu halaman ke halaman lain ya. Saya coba save dulu tadi, kemudian outputnya tadi di mana, nah di sini ya, selamat datang. Kemudian nanti saya pengen di sini masuk ke halaman kedua gitu ya. Oke, kemudian saya tulis di sini perintah href gitu ya, misalnya 2.htm, kemudian halaman 2. Oke, seperti ini saya simpan. Nah, kita coba cek, jalankan, refresh ya. Di sini klik refresh. Nah, di sini udah muncul nih, ada halaman 2. Dan ini ikonnya sudah berubah menjadi tangan seperti ini. Jadi kalau diklik maka dia akan menuju ke halaman 2, tapi karena kita belum membuat halaman 2, maka outputnya akan menjadi seperti ini ya, not found. Oke, sekarang coba kita buat halaman 2 ya, supaya nanti tidak error seperti tadi. Kita bisa copy paste sebenarnya, tapi saya akan file new aja, file new, kemudian save. Saya simpan di folder yang sama dengan nama 2.htm, dan saya buat lagi HTML, kemudian ini halaman coba 2, kemudian saya buat lagi, tadi ada center, ada H1, ada H1, center itu menengahkan ya. Ini saya tulis halaman 2, ini halaman 2. Oke, kemudian saya simpan dulu, dan sekarang kita coba tes tadi perintahnya di ini halaman satunya ya. Kemudian refresh, kemudian saya klik ini, nah dia menjadi halaman 2. Nah sekarang bagaimana supaya dia balik lagi ke halaman 1 ya, kita coba bikin lagi.
Berarti perintahnya kita buat di halaman 2 nya ya, halaman 2 nya kita bikin perintah href. Nah, halaman 1 itu apa namanya, filenya namanya index ya. Jadi kan kita akan menghubungkan ke file index, maka perhatikan di sini ya, index.htm seperti ini. Ini misalnya menunya adalah kembali ke menu misalnya gitu ya, atau home atau apa terserah. Kemudian tutup Taxels A nya, kemudian simpan ya. Kalau simpannya sebagai Ctrl S ya, supaya tidak perlu menggunakan mouse. Kemudian saya coba refresh di sini. Nah, di sini ada tulisan kembali ke menu. Kalau kita klik, maka dia akan kembali ke selamat datang. Gitu ya. Nah, ini konsepnya kalau mau dibikin ke 100 halaman juga sama konsepnya. Dia mau dihubungkan ke halaman apa, nanti akan muncul. Berikutnya misalnya saya mau menampilkan gambar ya. Menampilkan gambar, saya cari dulu tentu gambarnya. Misalnya gambar ini aja ya. Saya copy, kemudian saya masuk ke web, ke folder yang tadi. Nah, Anda boleh simpan dimanapun ya. Nah, nanti kenapa saya simpan di sini, nanti Anda akan tahu alasannya. Kemudian saya tadi sudah bikin folder namanya SEO ya, kemudian saya taruh gambarnya. Nah, di sini kalau saya ganti namanya aja, misalnya menjadi apa namanya, misalnya Breeze gitu ya, Breeze, extensionnya .png. Nah, supaya Anda bisa melihat extension daripada ini, Anda cek di sini view ya, kemudian di sana ada option. Nah, di sini klik view, kemudian di sini tadinya kan ini tercentang hide extensor ya, hide extension. Nah, ini centangnya itu dibuang, kemudian apply, kemudian OK. Maka nanti Anda akan mendapatkan extensionnya apa, karena bisa jadi gambar itu extensionnya JPEG atau JPG atau GIF atau yang lain ya, banyak. Nah, sekarang kita simpan dulu gambarnya di folder yang sama ya, folder SEO. Bagaimana cara mengambil gambar ini ke dalam web kita? Maka contoh misalnya saya tampilkan di halaman pertama ya, maka saya tambahkan misalnya di sini di bawah tulisan selamat datang ya, atau kalau mau di atas tulisan selamat datang berarti di sini ya. Kemudian saya tulis di sini perintah untuk mengambil gambar itu adalah img, kemudian seperti ini ya, img src. Tadi namanya apa? Namanya tadi adalah Breeze ya, maka jadi perintahnya adalah img atau image, src itu adalah source ya, img src nama filenya tadi adalah breeze.png ya, .png seperti ini. Nah, nanti sebenarnya kita bisa ada perintah optional untuk mengatur besar kecilnya, tapi itu nanti saja. Kita coba simpan, kemudian kita jalankan di halaman satunya. Nah, seperti ini ya, dia menjadi besar seperti ini. Kita bisa atur dia menjadi kecil kalau kita bisa tambahkan perintah di sini width ya, lebarnya berapa, misalnya 100 ya, ini dalam ukuran pixel ya. Kemudian height, tingginya 100 juga ya, misalnya dia kotak ya. Maka kalau kita refresh akan menjadi kecil seperti ini. Oke, seperti itu ya. Oke, sudah jadi tadi, tapi untuk organisasi dari filenya tidak disarankan seperti ini. Nah, sekarang kita rubah supaya lebih teratur nanti, karena kan kalau kita membuat website itu nanti biasanya kan banyak sekali file ya, baik itu gambar, kemudian ada HTML dan sebagainya. Jadi kita coba membuat dari awal yang benar ya. Nah, kita coba membuat folder gambar. Nah, gambar, kemudian jadi nanti gambar-gambar itu akan disimpan di folder gambar ya. Kemudian kita tarik, masukkan ke sana.
Nah, sekarang kita lihat kalau kita jalankan ini akan menjadi error ya, gambarnya tidak kelihatan. Kenapa? Karena perintahnya tadi salah, dia memanggil gambar bridge JPEG saja, padahal kita sudah masuk ke folder. Nah, bagaimana perintah masuk ke folder? Tinggal kita lihat tadi foldernya adalah gambar, maka kita tuliskan gambar di sini ya, besar ikutin besar, kecil ikutin kecil ya, jadi nanti terbiasa. Nah, gambar kemudian slash, jadi ambil gambar di folder gambar, kemudian masuk ya, di dalamnya di sana ada file namanya bridge png. Oke, kita simpan, kemudian kita coba jalankan, kita reload, maka outputnya akan menjadi benar seperti ini lagi. Oke, gitu ya. Kemudian untuk yang lain nanti Anda bisa explore sendiri, misalnya kalau mau warna dari backgroundnya itu berwarna, tidak putih, maka di sini ada BG color. Nah, dari mana saya tahu tentang perintah ini? Ya baca tadi di HTML tags ya. Contoh misalnya kita mau kasih warna yang agak biru ya, ada istilah namanya aqua. Reload, nah dia menjadi seperti ini ya. Kemudian kalau misalnya diganti warna merah ya, kita tinggal tulis saja red gitu ya, red, kemudian dia menjadi warna merah. Begitu juga yang seterusnya. Kemudian kalau misalnya Anda pengen warna yang lebih dinamis, maka kita bisa mencari dari sini, kita bisa ketikkan Google, kemudian color palette misalnya gitu. Nah, kemudian kita bisa pilih salah satu, contoh misalnya kita pilih yang colors.co ini. Kemudian nah di sini kita bisa explore ya, warnanya lebih banyak. Kalau bingung nama-nama dari warna, kita bisa menggunakan color palette ini secara online. Contoh misalnya kita ingin menggunakan warna apa, warna yang seperti ini misalnya ya, maka kita klik saja, klik, maka otomatis dia udah tercopy. Kemudian kita bisa masuk ke sini dan kita kasih paste, nah kemudian seperti ini yang pakai string, pakai tanda pagar, kemudian simpan. Dan kita coba cek, jalankan di sini, reload, nah, maka dia warnanya akan menjadi seperti ini. Nah, tentu di sini ada studi kasus di sini bahwa ketika kita menggunakan warna gelap seperti ini, maka jangan sampai tulisannya itu juga gelap. Nah, maka kita bisa menggunakan tulisan yang terang atau kontras daripada itu ya. Contoh misalnya selamat datangnya kita mau kasih warna putih, maka kita perlu kasih warna tambahan. Di H1 ini kita bisa tambahkan ada color white seperti itu, dan kita coba simpan. Jalankan nggak mau, mungkin pakai style ya, style ini sebenarnya pakai CSS. Misalnya font color atau color saja, coba color white. Nah, seperti ini ya. Begitu juga untuk halaman dan sebagainya. Nah, mau sama halamannya juga sama, maka di sini tulis color white ini bisa di copy paste atau ditulis manual dan reload. Nah, jadi seperti ini. Kemudian klik halaman 2, masuk ke sini, ini nanti bisa diganti lagi dan masuk ke sini. Oke, sebenarnya kalau Anda sudah memahami konsep bagaimana mengambil gambar, menuliskan, kemudian warna, kemudian menghilangkan halaman, maka di situ Anda sudah punya konsep dasar untuk membuat aplikasi. Ya, karena aplikasi kan intinya semua hubungan antar link ya. Kecuali nanti kalau aplikasi dinamis, di dalamnya ada perhitungan ke database dan sebagainya, itu nanti konsepnya berbeda. Oke, tapi pada intinya itu seperti itu. Kemudian kalau PHP
Kalau kita tadi menjalankan HTML maka cukup di double klik saja ya, tapi sekarang kita coba lihat PHP dulu ya. Kita pelajari dulu PHP itu apa. Kita masuk ke Google, kemudian wiki PHP. Coba kita cek apa itu PHP. Nah, jadi PHP itu adalah bahasa pemrograman ya yang berbasis web. Nah, nanti nama filenya itu bisa .php, .html, php3 dan sebagainya ya, tapi kalau saya lebih suka pakai .php saja seperti ini ya. Kemudian di PHP itu juga ada historinya, nanti bisa dibaca-baca. Ini yang secara keilmuannya seperti itu, tapi perlu cuma kita perlu pelajari singkat saja bahwa PHP ini nanti bisa kita gunakan untuk operasi seperti tadi ya, HTML, tapi dia lebih fleksibel karena bisa terhubung dengan database nantinya gitu. Itu kalau Anda mau belajar lebih lanjut nanti bisa dibaca-baca sendiri. Dan intinya kalau kita mau menggunakan PHP kita membutuhkan tools untuk menggunakan PHP itu. Contohnya Anda nanti bisa browsing, ada namanya XAMPP ya. Nah, SAM di sini coba kita lihat. SAM produk dari Apache Friends ya .org. Nah, di dalamnya Anda bisa klik intronya daripada SAM itu sendiri, dimana di dalam SAM itu nanti terdapat ada PHP-nya ya, kemudian ada Apache-nya dan yang lain-lain seperti database ya, tadi ada web server dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat ya skema daripada ketika kita mengakses suatu website. Sebenarnya ketika kita mengakses suatu website atau alamat, maka dia nanti akan dibaca oleh web server sebenarnya ya. Web server ini kalau dia PHP maka nanti tentu akan diterjemahkan ya dengan engine PHP itu. Kemudian nanti kalau dia membutuhkan database maka dia minta request ke database ya. Kalau tidak maka dia akan langsung dimunculkan aja, diproses kemudian ditampilkan ke user lagi dalam bentuk HTML gitu. Nah, konsepnya kalau misalnya dalam internet atau pengaksesan suatu alamat web sebenarnya seperti ini ya. Jadi user itu langsung berhubungan dengan web server itu sendiri. Kalau dia HTML maka nanti dijalankan apa yang diminta saja tanpa harus masuk ke dalam engine daripada PHP. Tapi kalau PHP nanti tentu di dalamnya ada konsep view, model, controller gitu ya. Kemudian nanti setelah di hasilnya nanti akan ditampilkan lagi, dikasihkan lagi ke dalam user dalam bentuk HTML. Jadi outputnya itu bukan PHP lagi tapi HTML. Oke, tanpa perlu berpanjang lebar kita coba cek download ya. Download untuk melihat yang versi terbaru ini pakainya yang ini ya, SAM for Windows versi 8.03. Pada saat video ini saya buat ini versi ini ya. Kemudian nanti kalau sudah di download muncul seperti ini ya, kemudian disimpan, kemudian nanti tinggal di double klik saja, double klik next gitu. Atau nanti Anda coba cek di sini ada cara installnya apa enggak. Ya, di sini ada cara installnya ya. Jadi setelah di download, di double klik, nanti akan muncul seperti ini. Klik next, kemudian centang semuanya, direktorinya pilih, kemudian klik next saja. Ini kalau misalnya kita membutuhkan di dalamnya ada WordPress dan sebagainya, maka saya sarankan itu dicentang ya, karena nanti kita akan mempelajari tentang CMS yang offline dengan WordPress. Nah, setelah proses installnya selesai, klik centang, kemudian akan muncul ke control panel seperti ini ya. Yang paling penting adalah diklik aja nanti startnya ya, start.
Nah, sampai dia warna hijau. Karena warnanya sudah hijau berarti sudah siap untuk dijalankan. Oke, kemudian setelah sudah bisa dijalankan, nanti kita bisa mengakses untuk web server daripada Apache tadi untuk menjalankan PHP ya. Karena kalau PHP itu harus dijalankan di atas web server, tidak seperti HTML. Kalau HTML tadi dia langsung double klik saja, tapi kalau PHP itu nggak bisa double klik langsung. Oke, contoh kita akan membuat file PHP di sini. Saya simpan dengan nama test.php. Misalnya PHP, kemudian echo halo ini PHP gitu ya. Kemudian saya klik simpan. Maka di sini sudah ada tabel ada file namanya test PHP. Jadi kalau ini double klik ini nggak bisa ya, tapi larinya dia ke editornya. Kalau melihat hasilnya bagaimana? Nggak bisa double klik atau klik kanan open with, itu nggak bisa ya. Coba kita klik kanan open with Google Chrome, maka munculnya seperti ini ya. Padahal ini adalah perintahnya. Harusnya munculnya itu cuma halo PHP, halo ini PHP saja. Oke, untuk menjalankannya maka saya perlu jalankan ada sem-nya. Oke, kita coba klik sem. Oke. Di sini ya kontrol panelnya. Ini ya, setelah diinstal maka diaktifkan kontrol panelnya. Tadi klik start dulu. Ini kalau kita mau menjalankan PHP saja, klik start saja sampai warna hijau, maka dia sudah ready ya. Kalau mau menjalankan database-nya juga, maka klik start untuk yang MySQL-nya. Tapi saat ini saya belum butuh untuk men-start MySQL-nya, maka ini tidak saya start ya. Dan sekarang untuk menjalankan PHP-nya itu sendiri, tinggal saya ketikkan localhost, kemudian nanti nama foldernya adalah SEO, kemudian tekan filenya adalah test.php, enter. Nah, maka hasilnya akan menjadi halo, PHP ini PHP gitu. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita udah betul ya. Tapi kalau tadi kalau dia munculnya adalah source code atau programnya itu sendiri seperti ini, maka itu salah gitu. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk mempelajari tentang HTML dan PHP ya. Nanti bisa pertemuan berikutnya kita bisa main-main dengan variabel dan nanti kita akan coba koneksikan ke dalam database. Oke, gitu dulu yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanyakan di grup WA atau di kolom diskusi iKelas. Mudah-mudahan saya bisa membantu untuk menjawab. Atau mungkin kita nanti akan pertemuan live di pertemuan berikutnya. Anda bisa di sesi pertemuan live Anda bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang masih bingung atau perlu Anda cari pendalaman materinya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.